Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gusrianafi, NIM 1321008, Prodi Hukum Tata Negara, BP 2021. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu, yaitu bidang-bidangnya adalah apa pengertian filsafat, apa pengertian filsafat ilmu, dan apa manfaat kita mempelajari dari filsafat ilmu tersebut. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan mengenai apa itu filsafat. Kita ketahui bahwasannya filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dimana kita ketahui bahwasannya dari kata filosofia itu terdapat dua kata, yang mana kata pertama itu yaitu philo yang mempunyai arti cinta, sedangkan sophia yang mempunyai arti kebijaksanaan, hikmah, dan pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas filsafat menurut istilah. Filsafat menurut istilah yaitu proses berpikir manusia yang dilakukan baik secara radikal, komprehensif, universal, kritis, dan lain sebagainya untuk memperoleh sebuah hakikat dari suatu kebenaran, atau untuk memperoleh dari sebuah hakikat untuk suatu pengetahuan. Kita ketahui bahwasanya radikal yaitu berpikir sampai ke akar permasalahannya. Seperti contohnya yaitu ketika kita melihat sebuah pohon yang tampak adalah buahnya, daunnya, batangnya, dan rantingnya, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang filsafat melihat adanya akar yang kuat di bawah tanah yang membuat pohon itu dapat berdiri kokoh seperti yang kita lihat tersebut. Selanjutnya ada makna dari universal, yaitu menyeluruh. Maksud dari menyeluruh di sini yaitu kajian filsafat tidak terpaku hanya kepada satu kajian saja, melainkan kajian filsafat itu mencakup segala hal, baik itu yang fisik maupun metafisik. Selanjutnya yaitu orang filsafat itu dapat berpikir kritis. Maksudnya yaitu orang filsafat dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, maksud dari komprehensif yaitu sama seperti universal, yaitu menyeluruh, tetapi kita ketahui bahwasanya komprehensif ini filsafat itu mengkaji ketuhanan, maka seluruh hal yang berkaitan dengan ketuhanan harus dikaji. Jadi dia tuh membahas memang menyeluruh dalam suatu kajian yang kita bahas, bukan hanya dasar-dasar dari suatu kajian itu yang kita bahas. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa itu filsafat ilmu. Kita ketahui bahwasanya filsafat ilmu merupakan bentuk pemikiran yang reflektif, radikal, dan mendasar mengenai berbagai persoalan dalam ilmu pengetahuan yang didasari oleh proses kegiatan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara ilmiah. Kita ketahui bahwasanya pemikiran reflektif itu yaitu proses berpikir secara mendalam untuk mempertimbangkan secara hati-hati terhadap suatu konsep atau suatu filosofis. Adapun filsafat ilmu juga dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan yang mencakup analisis tentang bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, divalidasi, dan digunakan, serta mengeksplorasi asumsi dan implikasi etis dari praktik ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat kita mempelajari filsafat ilmu. Adapun manfaat kita mempelajari filsafat ilmu itu yang pertama yaitu menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak kepada pola pikir menara gading, yakninya hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Maksudnya yaitu kita ketahui bahwasannya ilmuwan itu nyaris tidak dapat atau tidak lepas dari konteks kehidupan kemasyarakatan. Jadi seorang filsafat ilmu itu harus diperlukan kehadirannya untuk perkembangan iptek yang ditandai semakin menajam spesialis ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dengan kita mempelajari filsafat ilmu, kita dapat menjadikan dasar untuk bertindak dalam menggunakan metode berpikir filsafat, karena kita ketahui bahwasanya
metode-metode yang digunakan oleh cendekiawan atau filosofis filsafat itu banyak, ada seperti radikal, universal, kritis. Seperti radikal, kita hendaknya harus bisa bertindak menggunakan metode berpikir seperti radikal, di mana kita harus memperlihatkan segala sesuatu permasalahannya itu sampai ke akar-akarnya, bukan hanya melihat bagaimana permasalahan di awalnya, tetapi kita harus melihat ke belakang bagaimana permasalahan dari akar-akarnya itu. Selanjutnya yaitu filsafat dapat menambah ilmu pengetahuan, karena kita ketahui bahwasanya filsafat merupakan induk dari seluruh pengetahuan. Maka dengan mempelajari filsafat akan menambah ilmu pengetahuan kita dan lebih memahami terhadap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu filsafat dapat mengajarkan kita agar berlatih dan berpikir serius dan secara radikal. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya radikal merupakan cara berpikir orang-orang filsafat yang mana melihat sampai ke akar-akar permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu filsafat dapat mengkaji tentang suatu hal yang fisik maupun metafisik. Selanjutnya yaitu filsafat dapat mengajarkan kita mengenai hakikat ketuhanan. Selanjutnya dengan mempelajari filsafat kita dapat menjauhkan dari kesalahpahaman. Maksudnya yaitu karena orang-orang filsafat akan mencari suatu kebenaran itu memang sampai ke akar-akarnya, maka kita akan dijauhkan dari segala sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu filsafat mampu beradaptasi dengan zaman. Selanjutnya yaitu menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Karena kita ketahui bahwasanya di pengertian awal kita sebut juga bahwasanya filsafat itu tuh mempunyai sifat yaitu universal dan komprehensif, yang mana universal dan komprehensif itu tuh mempunyai arti yaitu menyeluruh, karena kajian filsafat ini bukan hanya satu kajian saja yang dibahas, tetapi lebih dari satu, dan kajian yang akan dibahas itu akan bukan hanya secara mendasar, tetapi akan dibahas secara rinci memang dari awalnya seperti itu. Selanjutnya yaitu menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. Mungkin sekian dari saya penampilan presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.